Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hmm. kasih rekan-rekan semua sudah hadir pada mata kuliah pemodelan cadangan di semester 1 Magister Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya tahun 2026 ini. Di sini saya mengangkat di mana metode penelitian penambangan multisim. Nah, di sini karakteristik kerusakan overburden dan mekanisme evolusi retakan permukaan. Nah, baik, saya M. Rizky Akbar dengan NIM 030264263004. Magister Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, studi kasus tambang batubara Hong Liu. Nah, untuk di sini, yang pertama itu alur metodologi penelitian. Di sini yang pertama studi literatur, kemudian dilakukan pemodelan numerik, yang ketiga analisis teoritis, dan yang keempat yaitu investigasi lapangan atau observasi lapangan. Nah, dari empat empat sistem atau mekanisme tadi, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan, yang dimana di dalamnya ada integrasi hasil simulasi, teori, dan data lapangan untuk menentukan mekanisme evolusi retakan. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian berikutnya pemodelan numerik atau menggunakan software 3D. Di sini model 3D berdasarkan kondisi geologi tambang Hongliu, dua sim batu bara dengan kemiringan landai atau sama dengan 10 derajat. Urutan penambangannya sim 2 atas, sim 3 bawah. Seperti gambar di samping. Dengan parameter geomekanika representatif pada pada material tersebut yaitu sandstone, siltstone, mudstone, dan juga coal seam dengan detail yang ada pada slide. Kemudian desain pemodelan dan skenario penambangan. Nah, dari geometri yang sudah didapat dari pemodelan menggunakan software 3D tadi, ada 3 lapis overburden dan 2 lapis seam atau batu bara. Di sini dengan yang digambar yang di kanan ada urutan penambangannya yang mana tahap 1 dan juga tahap 2. Dengan output yang dianalisis di sini distribusi tegangan dan juga displacement atau subsidence, kemudian retakan batuan atau crack, dan juga retakan permukaan, surface crack. Kemudian dari analisis teoritisnya, mekanisme terbentuknya retakan. Di sini retakan terjadi ketika tegangan tarik atau geser melebihi kekuatan material. Dengan faktor kestabilan atau Fs, di sini Fs kurang dari 1, maka material tidak stabil, maka akan terjadi retakan terbentuk. Kemudian jenis retakan. Nah, di sini surface. Di sini kita menganalisis surface crack untuk mengetahui bagaimana kontinuitas dari model yang ada pada SIM ataupun cadangan kita. Di sini tensile crack yang ada pada surface dengan retakan runtuhan collapse crack. Kemudian lokasi tambang batu bara Hongliu, pemetaan retakan permukaan menggunakan GPS dan juga drone. Pengukuran dimensi, panjang, lebar, dan arah retakan. Kemudian dokumentasi, foto, dan validasi dengan hasil simulasi. Menggunakan parameter pengukuran, yaitu koordinat XY, arah retakan, panjang retakan, lebar retakan, jenis retakan, ataupun tarik runtuhan, seperti peta yang ada di sebelah kanan. Berikutnya hasil simulasi distribusi tegangan. Yang mana tahap 1 setelah mining sim 2, dihasilkan dari software tersebut kekerasan batuan tersebut, yaitu megapascal, dan juga tahap 2-nya, yaitu setelah mining sim 3 atau lapisan overburden yang ketiga. Kemudian hasil dan simulasi subsidence permukaan. Di sini grafik menunjukkan profil subsidence di mana setelah mining sim 3 itu grafiknya semakin menurun dengan pola subsiden pola U ataupun terjadinya crack yang paling besar itu di setelah mining sim yang ketiga. Makin dalam maka pola cracknya akan makin berbentuk. Dengan dari gambar tersebut dan grafik tersebut ke arah lereng bawah atau downlip. Hasil simulasi retakan batuan dan permukaan. Di sini retakan batuan horizontal dan juga retakan batuan vertikal, seperti pada gambar yang di atas. Dengan pola lebar retakan horizontal, menggunakan X-nya resistance dengan jarak meter di sumbu Y-nya.
Dengan reintegrasi permukaan, tahap 1 SIM 2 lagging cracks, tahap 2 SIM 3 advanced crack. Integrasi dan validasi hasil. Di sini perbandingan simulasi versus lapangan. Di mana di sini simulasi gambar yang kiri dan yang lapangan adalah gambar yang kanan. Nah, di sini parameter yang divalidasi adalah lokasi retakan utama, pola distribusi retakan, lebar dan panjang retakan, arah perkembangan retakan. Kemudian dari parameter yang divalidasi tadi, hasil simulasi yang memiliki kecocokan yang baik dengan data lapangan, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis mekanisme dan prediksi perkembangan. Sedikit ringkasan dari metode yang digunakan dari jurnal tersebut, di mana yang pertama studi literatur, pemodelan 3D, kemudian analisis teoritis, investigasi lapangan, dan integrasi dan kesimpulan. Output yang atau kebaruan penelitian dengan output penelitian di sini peta distribusi tegangan, pola subsidence permukaan, pola retakan batuan dan permukaan, mekanisme evolusi retakan, rekomendasi pengelolaan geoteknik. Kemudian kebaruan penelitian. Di sini analisis komprehensif pada penambangan multisim dengan kemiringan landai, mengintegrasikan simulasi 3D, analisis teoritis dan data lapangan. Menjelaskan mekanisme evolusi retakan permukaan atau lagging dan advanced cracks. Yang terakhir, memberikan dasar ilmiah untuk mitigasi dampak lingkungan akibat retakan. Nah, hubungan model dengan rencana tesis tadi, hubungan model tadi dengan rencana tesis yang akan saya angkat di sini, methodological framework. Model yang dikembangkan digunakan sebagai instrumen analisis utama dalam siklus penelitian untuk mencapai target produksi overburden. Integrasi dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi variabel, mengambil parameter real dari lapangan, yaitu kapasitas alat, jarak angkut, kondisi medan, sebagai input model. Yang kedua, simulasi skenario, menguji berbagai skenario pengupasan topsoil untuk menemukan titik bottleneck. Yang ketiga, validasi, membandingkan output model dengan target produksi yang ditetapkan dalam rencana tesis. Dengan alur penggunaan model dan metodologi, yang pertama data entry, memasukkan data aktual hasil observasi lapangan ke dalam model. Yang kedua, running simulation, menjalankan model untuk melihat performa sistem saat ini atau base case. Yang ketiga, optimization, melakukan adjustment pada variabel seperti penambahan unit atau perbaikan haul road di dalam model untuk mempercepat pengupasan. Yang terakhir, decision making, rekomendasi teknis yang dihasilkan model menjadi dasar strategi percepatan pengupasan topsoil. Seperti gambar yang di atas, di mana di sini collapse crack, surface uplift, tensile track menunjukkan dari surface saja kita bisa melihat arah ataupun crack yang ada yang kita bisa estimasi yang ada pada SIM di bawahnya. Baik, berikutnya di sini ada pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh Pak Budi. A. Latar belakang dan relevansi penelitian. Yang pertama, apa urgensi penelitian ini dalam konteks penambangan multisim, khususnya terkait kerusakan overburden dan retakan permukaan. Nah, di sini urgensi penelitiannya, ini sangat urgent tetapi bukan dalam konteks retakan multisim, melainkan pada bottleneck operasional di tahap awal penambangan atau topsoil removal. Dampaknya delay pembukaan pit, tidak tercapainya target overburden, efek domino ke produksi batu bara. Dan di mana topsoil di sini volume kecil tapi critical path. Jika lambat, seluruh sistem tambang terganggu. Yang kedua, di sini bagaimana penelitian ini mengisi gap dari studi terdahulu yang telah membahas distribusi, tegangan, dan retakan akibat penambangan. Nah, di sini banyak penelitian mengenai produktivitas alat, fluid matching, cycle time, tapi kurangnya yaitu integrasi teknis, manajerial, dan simulasi skenario. Untuk fokus spesifik pada topsoil sebagai bottleneck, eh, bukan keseluruhan OB. Nah, proposal yang saya akan angkat mengisi gap pada kombinasi gap analisis, Pareto delay, simulasi skenario percepatan. Namun belum ada model optimasi dinamis berbasis skenario real time untuk memonitoring bagaimana setiap penambangan yang kita lakukan itu sesuai dengan model yang sudah diestimasi. B. Tujuan dan cakupan penelitian. Yang ketiga, apakah tujuan penelitian sudah diformulasikan secara spesifik, terukur, dan konsisten dengan permasalahan yang diangkat? Nah, di sini evaluasi tujuan penelitian, tujuan proposalnya evaluasi kinerja, identifikasi faktor penghambat, rekomendasi percepatan.
Sudah spesifik, menurut saya sudah spesifik, terukur, dan konsisten. Namun belum terukur, yang akan ditambahkan indikatornya itu persentase peningkatan produktivitas, pengurangan delay time, pencapaian target OB. Kemudian yang keempat, apakah cakupan penelitian, misalnya hanya geoteknik atau juga produksi overburden, sudah dibatasi dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fokus. Nah, fokus utama dari penelitian tes yang akan saya angkat yaitu topsoil removal, produktivitas alat, dan manajemen operasionalnya. Tidak membahas geoteknik dan hidrologi, hanya data yang dari estimasi pemodelan tadi hanya pendukung untuk menghindari overlap fokus. C. Metodologi penelitian. Yang kelima, apakah pemilihan metode kombinasi simulasi numerik, analisis teoritis, dan investigasi lapangan sudah tepat untuk menjawab tujuan penelitian? Nah, menurut saya di sini evaluasi metode kombinasi di proposal tesis ya, itu secara kuantitatif, cycle time, MF, dan data lapangan lainnya. Untuk kualitatif, wawancara, dan kemudian simulasi skenario menggunakan software. Nah, di sini akan ditambahkan simulasi berbasis software, Spry ataupun Hallsim untuk memvalidasi kombinasi dari simulasi numerik, analisis teoritis, dan investigasi lapangannya. Kemudian yang keenam, bagaimana justifikasi penggunaan software 3DEC sebagai alat utama untuk memodelkan perilaku overburden. Nah, di sini ada 3 poin yang saya justifikasi pada software 3DEC. Permodelan diskontinuitas yang 3DEC memungkinkan retakan, patahan, dan bidang perlapisan dimodelkan secara eksplisit. Yang kedua, perilaku join. Kontak antar blok dapat meluncur, terpisah, atau berotasi, yang secara akurat mempresentasikan mekanisme caving atau runtuhan dan bulking pada overburden. Yang ketiga, deformasi besar. Tridek dirancang untuk menangani perpindahan displacement besar di sepanjang diskontinuitas tanpa mengalami ketidakstabilan numerik yang umum terjadi pada metode elemen hingga FEM. Nah, di sini di mana sangat penting pemodelan diskontinuitas dari Tridek ini karena yang kita tahu bagaimana sistem penambangan yang di batu bara ini adalah penambangan yang menerus atau sesuai arah strike. Yang yang selanjutnya yaitu D, integrasi data dan validasi model. Soal yang ketujuh, bagaimana proses integrasi antara hasil simulasi, analisis teoritis, dan data lapangan dilakukan secara sistematis. Nah, di sini prosesnya yaitu data lapangan sebagai input model, simulasinya sebagai base case, optimasi yang digunakan sebagai skenario, dan outputnya adalah rekomendasi pada tahapan penambangan. Berikutnya sudah untuk proses yang saya tulis sudah sistematis, namun belum eksplisit menjelaskan antara hubungan matematis atau model formal dengan struktur model dari softwarenya. Maka akan ditambahkan diagram alur metodologi atau flowchart akademik agar lebih jelas untuk validasi datanya. Yang kedelapan di sini apakah metode validasi perbandingan simulasi dengan data lapangan sudah cukup kuat untuk memastikan keandalan hasil model. Nah, di sini perbandingan datanya, data historis, actual production versus predicted. Error analisisnya MAP atau RMSE. Tanpa metode yang ini error analisisnya, model dianggap engineering estimate, bukan scientific model. Kemudian kontribusi dan kesiapan penelitian. Yang kesembilan, apakah kontribusi ilmiah utama penelitian ini terhadap pengembangan ilmu geoteknik tambang, khususnya dalam memahami mekanisme evolusi retakan. Kontribusi pada sisi praktis, strategi percepatan topsoil, optimasi alat dan delay. Untuk ilmiah, masih tergolong applied research, bukan theoretical advancement. Namun akan dibuat model konseptual, hubungan delay versus productivity, framework optimasi operasional tambang untuk menunjang untuk menunjang kontribusi ilmiah pada penelitian ini. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, sejauh mana kesiapan data, parameter geomekanika, dan lokasi penelitian mendukung pelaksanaan penelitian ini secara optimal. Nah, di sini kesiapan data ataupun parameter-parameternya itu sudah siap, dari mana data primernya itu cycle time, kondisi alat, dan data-data yang akan diambil pada lapangan. Untuk data sekundernya, target produksi, spesifikasi alat, dan juga
model yang ada pada PAMA KPC. Dengan resiko, di sini ada resiko ketergantungan akses data perusahaan, variabilitas lapangan tinggi. Karena kita berbicara surface crack ataupun model dari surface berbicara topsoil removal yang akan berhubungan dengan tahapan penambangan. Di sini saya simpulkan untuk kesiapan dari data dan juga parameter-parameternya yaitu 80 sampai 90%. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, M. Rizky Akbar. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.